Shalom saudara, kita kembali mengikuti Abam. Kita masuk ke episode 817. Pak Pendeta Dr. Andris akan membacakan pertanyaan ini. Silakan Pak Andris. Baik Pak, dari wanita 26 tahun, Jakarta, Jemaat GSKI MAG. Shalom Om Eras, saat ini saya sedang galau dalam menentukan pasangan hidup. Saya sudah berpacaran 2 tahun lebih dengan seorang pria berusia 32 tahun. Menurut saya dan keluarga, pria ini orang yang baik dan penyabar. Namun di saat kami ingin melanjutkan hubungan ke arah pernikahan, mulai muncul sifat-sifatnya yang membuat saya dan keluarga kurang yakin terhadap kemampuannya dalam menjalankan rumah tangga. Karena menurut saya dan orang tua saya, ia orang yang tidak tegas dan takut untuk berbicara. Pria ini sudah 2 kali datang bersama keluarganya dengan niat melamar saya. Pertemuan pertama hanya dihadiri oleh om dan tantenya saja. Ayah kandungnya tidak tahu bahwa ada pertemuan ini. Lalu gagal karena ada kejanggalan menurut orang tua saya. Lalu pertemuan kedua 1 tahun setelahnya dihadiri oleh ayah, ibu, dan kedua adiknya, Ibu Tiri. Lalu gagal juga. Ini dikarenakan ayah dan dari pria itu selalu menyudutkan dan selalu mengungkit masa lalu tentang pertemuan pertama yang gagal. Dengan berpikir bahwa saya sudah mempengaruhi pacar saya untuk tidak menghargai ayahnya dan tidak mengikut sertakan ayahnya dalam persiapan pernikahan kami. Di kedua pertemuan itu, saya dan orang tua saya merasa kecewa dengan pacar saya. Karena setiap keluarganya menyudutkan kami, dia hanya diam dan tidak berusaha untuk menjadi penengah. Akhirnya orang tua saya memutuskan untuk tidak melanjutkan hubungan ini. Namun orang tua saya tetap menyerahkan sepenuhnya keputusan kepada saya. Oleh karena itu saya bingung dan bimbang harus bagaimana Om. Namun jujur saja, rasa keinginan saya untuk melanjutkan hubungan ini sudah berkurang. Saya ingat saat Om Eras berkata bahwa pasangan kita adalah hadiah untuk orang tua kita. Sehingga saya tidak ingin memberikan hadiah yang tidak membuat orang tua ibu saya bahagia. Mohon pencerahannya Om. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Usiamu 26 tahun, dia 32 ya. Bedanya itu 6 tahun ya. 6 tahun. Usiamu 26 tahun, kau masih punya kesempatan memilih pria lain. Jadi sekarang yang kamu lakukan tidak memutuskan tapi juga tidak melanjutkan. Kamu kasih waktu 6 sampai 1 tahun. Dan kamu akan melihat apakah dia pantas menjadi pasanganmu atau tidak. Ingat, tidak melanjutkan juga tidak memutuskan. 6 bulan sampai 1 tahun kamu lihat perkembangannya. Sementara itu kamu tanya Tuhan. Tuhan pasti bicara kepada kamu. Ya, 2 kali pertemuan ini sudah memberi kesan yang kurang baik. Apalagi dengan usia 32 tahun, dia tidak memberikan respon pada waktu kalian disudutkan. Ini juga pertanyaan. Ya, kenapa bisa begitu? Oke, saya kira cukup. Teruskan. Selanjutnya wanita 47 tahun menikah 2 anak. Shalom Pak, saya sudah menikah 21 tahun. Selama perjalanan usia pernikahan, lebih banyak ketidakcocokan. Saya bukan ibu yang baik, saya juga bukan seorang istri yang baik. Tetapi saya tetap berusaha dan berjuang untuk menjadi baik. Saya sanggup menjalani hari-hari saya karena ada penyertaan Tuhan yang memampukan saya melewatinya. Tapi Pak, sekarang tanggal 16 Oktober saya memberanikan diri WA ke Abam karena saya ingin bercerai Pak. Saya sudah lama memikirkan untuk bercerai, tapi saya tetap tidak punya tempat tinggal dan pekerjaan. Saya percaya Tuhan akan memberikan jalan keluar. Saya sudah tidak sanggup lagi Pak hidup bersama suami. Pak, mohon dukungan dalam doa untuk pergumulan saya ini. Saya percaya Tuhan yang saya sembah adalah Tuhan yang hidup, yang tidak akan membiarkan saya jatuh tergeletak. Sekali lagi Pak Eras, mohon dukungan doa untuk saya. Terima kasih Pak, Tuhan memberkati Bapak, keluarga, dan pelayanan Bapak. Kalau hanya tidak cocok, ini sampai di mana ketidakcocokan sampai harus diakhiri dengan perceraian? Anda berkata percaya Tuhan akan beri jalan keluar dan lain-lain. Kalau Anda salah melangkah, Tuhan tidak beri jalan keluar loh. Tidak jelas apa yang membuat kamu sampai harus cerai. Banyak ketidakcocokan. Kamu nikah dengan siapa saja,
selalu ada konflik. Pasti. Sekarang bagaimana kita mengelola, memanage konflik itu. Jadi ada konflik manajemen yang bagus. Anakmu sudah usia 20 tahun dan satu 15 tahun. Tidak lama mereka akan menikah. Bayangkan kalau mereka menikah tanpa ayah atau tanpa ibu. Pikirkan ulang rencanamu cerai ini. Ya, jangan terbawa perasaan. Kecuali kamu ada pria lain. Kalau hanya ketidakcocokan itu hal biasa. Paham ya? Saya harap kamu memikirkan ulang perceraian ini. Dan kalau menurut saya jangan cerai. Anakmu sudah dewasa. Ya, apalagi kalau suamimu juga sudah umur. Mau kemana? Hidup ini kan singkat. Sudah singkat tragis, jangan dibuat lebih tragis. Ya, kalau kamu sudah bisa mendampingi dia sampai anakmu usia 20 tahun, tinggal sedikit lagi, finish. Ya, oke, itu nasihat saya. Teruskan. Selanjutnya dari pria belum menikah. Shalom Pak Eras yang menjadi bapak rohaniku. Saya mau bertanya, apakah seorang homo bisa menjadi sempurna? Mengingat selama ini dia sudah berjuang untuk hidup normal, tapi masih belum bisa. Walau dia tetap optimis suatu saat akan bisa jadi orang normal. Tentunya dengan pergumulan, perjuangan, dan pertolongan dari Tuhan. Bukan homo juga bergumul mengenai masalah seks. Jadi sama saja, yang penting kamu tidak usah mempraktekkan. Ada gairah terhadap sesama jenis, tetapi tidak tertarik ke lawan jenis, yang nggak bisa dihindari. Nggak usah praktek, simpan, matikan. Tuhan akan menolong. Jadi apakah seorang gay bisa sempurna? Bisa. Oke, teruskan. Selanjutnya dari wanita 56 tahun menikah Surabaya. Begini Pak, waktu COVID kan banyak di rumah. Suami kena pemahaman aliran gereja di Jakarta dengan pemahaman kalau menyebut Allah dengan Bapa, Elohim Yahweh, Yesua. Yang saya persoalkan, mulut suami saya tidak mau ngomong Yesus Kristus. Kata suami, dia juga didatangi lewat mimpi berkali-kali kalau ngomong Yesus, Allah itu pencemburu. Nggak benar, yang benar Yahweh. Saya terheran-heran dengan sikap suami dan saya katanya kurang benar kalau memanggil Yesus. Apa yang dilakukan suami ini? Pemahaman yang salah ya Pak? Kok diperingati oleh Roh Kudus lewat mimpi berkali-kali Pak? Katanya diibaratkan perselingkuhan juga, anak juga dibawa-bawa. Kalau sebut Yesus, anakmu bisa sakit lagi. Suami saya sampai keluar dari pelayanan asyir di gereja di Surabaya dan cari gereja yang panggil Yahweh dan dibaptis ulang pakai nama Yahweh. Banyak gereja dengan banyak pemahaman. Yang benar yang mana ya Pak? Sebenarnya memanggil Allah Yahweh itu bagus. Karena memang namanya Yahweh, Elohim. Ya. Elohim, Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Tetapi memanggil Yesus juga tidak salah. Nah, kalau dia mimpi Tuhan katanya mengajari tidak boleh memanggil nama Yesus, kalau menggunakan nama itu akan sakit. Berapa miliar orang sudah sebut nama Yesus dan tidak sakit juga. Kalau sakit karena salah, karena yang lain, bukan karena sebut nama Yesus. Saya kira mimpi seperti itu tidak boleh diyakini mimpi dari Tuhan. Ya. Tetapi kamu sebaiknya diam saja, jangan mendebat. Tapi yang jelas menggunakan nama Yesus tidak masalah. Itu saja. Oke, teruskan. Selanjutnya wanita 48 tahun menikah 2 anak di Norway. Bagaimana caranya mematahkan kekhawatiran yang sangat berlebihan? Bagaimana caranya menangani kesepian? Halo Bapak Pendeta Erastus yang dikasihi Tuhan. Saya selalu mendengar khotbah-khotbah Bapak yang menguatkan dan membangun saya. Saya ada masalah dengan kekhawatiran yang sangat besar tentang sekolahku. Kekhawatiran saya tidak menyelesaikan tugas-tugasku. Saya sering tidak percaya diri dan ini membuat saya sering terganggu tidur. Saya sudah baca Alkitab, saat teduh dan doa pagi setiap hari. Tapi kenapa kekhawatiran ini mencengkeramku terus ya? Apa yang harus saya lakukan ya Pak?
Di negeri ini sangat dingin dan orangnya pun dingin. Saya sering merasa kesepian dan sedih. Apakah saya terkena depresi? Apa yang harus saya lakukan untuk masalah ini ya Pak? Tolong bantu doain saya ya Pak. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Gini, bangunan berpikirmu masih belum benar. Kalau bangunan berpikirmu benar, kamu tidak akan punya kekhawatiran yang berlebihan. Jadi kekhawatiran tidak selalu negatif. Khawatir gagal studi, maka belajar rajin. Khawatir sakit, maka jaga kesehatan. Khawatir masuk neraka, maka bertobat. Tetapi kalau khawatir tersebut tidak membuat saudara jadi positif, itu khawatir yang salah. Bagaimana menanganinya? Coba belajar firman, memiliki bangunan berpikir yang benar. Kita akan bisa menghalau semua kekhawatiran. Ikuti Truth ID. Pahami itu, ya, selain doa betul, tapi pahami kebenaran. Sebanyak-banyaknya. Saya khawatir Anda belum mendengar firman sebanyak yang mestinya Anda dengar. Kalau cuma 1-2 kali belum bisa merubah mindset, belum bisa membangun konstruksi berpikir. Kalau konstruksi kita dibangun dengan baik, konstruksi berpikir kita bangun dengan baik, nggak ada rasa takut. Aaron nggak takut. Oke, teruskan. Selanjutnya wanita 54 tahun menikah Bandung. Ya. Shalom Pak, saya mau tanya bagaimana? Ada dua anak saya, yang satu perempuan sudah punya usaha sendiri, yang kedua laki-laki baru beres S2. Mereka amat sulit sekali kalau dinasehatkan untuk ke gereja. Kalau anak saya yang nomor 1, doa cukup katanya. Kalau anak saya yang nomor 2, tidak mau sama sekali. Semua pakai logika. Mereka berdua sangat trauma. Katanya kedua omanya dan banyak yang selalu berbicara soal Tuhan Yesus, gereja, hidupnya tidak sama dengan yang diajarkan Tuhan Yesus. Mereka bilang hidup penuh dengan kemunafikan, padahal saya sudah menasehati juga bahwa saya, maminya bisa hidup sampai hari ini karena anugerah Tuhan yang luar biasa. Bisa membiayai studi mereka sampai selesai itu juga karena anugerah Tuhan. Mohon ya Pak Pendeta, saya tidak henti berdoa untuk kedua anak saya. Mohon nasihat Pak Pendeta. Thanks Pak. Jesus bless always. Saya sangat suka nasihat Bapak Pendeta Erastus. Bagus pisan semua. Ya, sebenarnya ada anak-anak seperti itu yang belum cukup menerima landasan firman. Sehingga apapun jadi alasan pembenaran untuk tidak ke gereja. Pendetanya lah, inilah. Jadi yang dilakukan oleh Anda, Bu, jangan banyak bicara dulu. Makin banyak bicara, makin resisten. Bicara untuk hal yang penting di tempat yang tepat, di waktu yang tepat. Ini yang penting. Jadi banyak bicara, ibu dan bapak bisa lebih mendekatkan diri kepada Tuhan, menjadi kekasih Tuhan, menjadi sahabat Tuhan. Kalau Anda jadi kekasih Tuhan, Tuhan tidak akan melukai Anda dengan membuat Anda binasa. Ya. Jadi itu yang saya bisa sampaikan. Maklum kalau anak-anak punya pembenaran seperti itu, karena mereka belum punya landasan firman yang cukup. Ibu dan bapak yang harus memancarkan cahaya terang dan mempengaruhi anak. Bukan dengan perkataan, tapi dengan perbuatan, dan itu akan lebih kuat dampak atau impact-nya. Tuhan berkati. Baik, selanjutnya pria 44 tahun menikah. Shalom. Pak, saya sering melihat Pak Erastus di channel Truth ID. Pak, mohon didoakan, saya sudah menganggur hampir 2 tahun sejak usaha tutup. Dan sekarang saya selalu percaya Tuhan Yesus pasti memberikan saya pekerjaan. Saya sudah melamar mungkin ribuan tempat, tapi belum ada yang mau menerima saya. Saya sering bingung Pak, apakah bisa mohon didoakan agar saya bisa punya pekerjaan lagi? Oke, yang pertama kamu tidak mungkin ribuan. Kamu sudah lamar tapi nggak sampai ribuan. Kamu putus asa. Sehingga yang kamu lamarkan 30 jadi kamu pandang 1000. Jadi yang saya mau sarankan kepada kamu sekarang adalah buat lamaran lagi setelah saya doakan ini. Jika 5 lamaran tidak ada yang menanggapi 5 lamaran ke depan, you pasti
Tuhan kehendaki untuk pekerjaan yang lain. Apa itu? Dagang, jualan, begitu. Home industry, ya. Bapa di surga, tolong pria ini buka jalan untuk pekerjaan. Dalam nama Yesus Kristus. Amin. Buat lamaran 5 lagi. Setelah itu baru ambil keputusan Anda dagang. Jual kue, mie, gado-gado atau apa. Pasti Tuhan buka jalan. Ingat kalimat saya ini. Pasti Tuhan buka jalan. Oke, teruskan. Selanjutnya pria 44 tahun menikah Jawa Timur. Salam sejahtera. Saya mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya karena sudah menjadi berkat yang nyata dalam kehidupan saya. Saya mengikuti ajaran Pak Erastus, ajaran yang sangat realistis dalam kehidupan yang realistis. Pertanyaan saya, apakah Yesus dipimpin Roh Kudus dari kecil? Maksudnya, tanpa dibaptis pun Yesus sudah dipimpin Roh Kudus. Amin, sudah dipimpin Roh Kudus. Iya, benar. Terus. Atau Yesus dipimpin Roh Kudus setelah dia dibaptis? Sejak dia kecil. Terus. Mengingat dalam Injil Lukas dicatat perkembangan Yesus yang sempurna sesuai umur, dalam kurung sempurna dalam progres. Amin. Walaupun belum sempurna secara absolut. Betul, ini kalimat bagus. Secara progres, bertumbuh sempurna, secara absolut belum. Yang rasanya mustahil bila dicapai tanpa bantuan Roh Kudus. Ya, amin. Terima kasih Pak Erastus sebelumnya. Tolong doakan saya agar lemah lembut, rendah hati, siap dibentuk menjadi seperti Tuhan Yesus. Tuhan Yesus Puji memberkati Tuhan. Pak Erastus dan rekan di Truth ID. Menurut saya, kamu termasuk orang pilihan. Ya, kamu termasuk orang pilihan. Belajar terus logos yang saya sampaikan sampai Anda punya pemahaman yang lengkap mengenai logos. Dan kamu akan menjadi cerdas. Selamat berjuang. Satu hari kita ketemu ya. Tuhan memberkati. Selanjutnya wanita 50 tahun, Bandung. Ya. Shalom Pak Erastus, Pak Yehud, Andris. dan semua tim Abam. Ya. Dengan kerendahan hati saya mohon izin untuk didoakan Pak Erastus di hari birthday saya, tanggal 18 Oktober 2023. Ini saya berulang tahun ke-50. Saya percaya meskipun tidak berhadapan langsung dengan Bapak Erastus, tetap kuasa doa itu nyata. Terima kasih banyak Pak Erastus. Pak Erastus mengubah hidup kerohanian saya. Terima kasih banyak. God bless. Tuhan memberkati. Luar biasa. Bapak di surga, wanita usia 50 tahun, single mom di Bandung. Bapak berkati. Dari ulang tahunnya yang ke-50 tahun ini, Tuhan berkati. Dalam nama Yesus Kristus, diberkati kekasih ini. Amin. Oke. Selanjutnya wanita 56 tahun di Kota Malang, menikah 1 anak di Kota Malang. Shalom Bapak Erastus, saya mau share mulai tahun 1993 saya berjemaat di gereja di Malang. 96. Tahun 96 saya merasa mendengar suara Tuhan secara suara, serahkan hidupmu. Iya. Dari tahun 96 ke tahun 2000 saya sekolah Alkitab untuk membekali pelayanan saya. Tahun pertama saya biaya sendiri, lalu tahun kedua sampai wisuda D3 pendidikan saya dibiayai oleh gereja. Tahun 97 saya menjadi full timer, tahun 2000 ditabiskan jadi PDP, 2002 saya naik jadi PDM dan saya aktif dalam pelayanan gereja lokal dan organisasi sinode tersebut. Saya punya tekad dalam hati saya untuk mengabdi dalam pelayanan di gereja tersebut seumur hidup saya. Saya mempunyai pelayanan sejak SMP. Tahun 2012, gereja bermasalah dengan perebutan warisan. Bapak Gembala dan istri digugat oleh 2 adiknya. Mereka minta bagian. Masalah ini sampai membesar, akhirnya banyak orang mendengar masalah gereja kami ini. Saya orang terdekat waktu itu, saya mengetahui setiap detil masalah, tapi saya tidak pernah cerita pada siapapun. Saya hanya berdoa supaya masalah cepat selesai. Singkat cerita, saya diberhentikan jadi full timer. Tahun itu juga, saya dituduh menceritakan masalah gereja ke banyak orang. Jujur saya tidak pernah lakukan hal itu. Saya belajar menerima keputusan tersebut. 2 tahun saya masih beribadah di gereja tersebut. Tapi seluruh pelayanan yang pernah saya pegang sudah digantikan ke orang lain. Jadi saya tidak lagi diberi tugas. Saya berdoa dengan suami apa yang saya harus lakukan. Tahun 2015 kami memutuskan untuk pergi dari gereja tersebut. Saya pamitan dengan baik-baik. Saya serahkan juga sertifikat PDP PDM saya. Juga pesangon.
Pemikiran saya simpel. Saya dulu masuk bukan siapa-siapa, saya pergi juga tidak membawa apa-apa. Kami keluar dengan baik-baik. Sekarang saya bergabung di salah satu gereja di Malang. Pertanyaan saya, apakah saya termasuk orang yang lari dari panggilan? Saya sekarang lebih banyak melayani keluarga, tidak ambil pelayanan di gereja. Terima kasih. Sebaiknya Anda tidak dibawa siapa-siapa. Anda orang yang dipanggil melayani Tuhan, Anda tidak lari dari panggilan. Masih dibawa bayang-bayang gereja itu, yang ternyata kalau benar ya, tidak lurus karena Anda tidak pernah menjelekkan, tapi Anda dihukum. Saya salut Anda diam dan tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, masih 2 tahun di situ. Sekarang layani saja dari rumah ke rumah. Tuhan pasti memberi proyek. Datang terus ke doa pagi, mendengarkan khotbah saya. Di situ Anda akan mendapatkan kekuatan baru. Kalau saudara mau ke gereja di GSKI di Malang ada ya, dari Pendeta Timotius Tan. Sutrisno, iya. Ya, Pendeta siapa? Timotius Tan Sutrisno. Pendeta Timotius Tan Sutrisno. Sama Metanoia, Pak. Dan GSKI Metanoia. Pak Julianto. Pak Yulianto. Anda bisa bergabung. Dan mereka saya kira orang-orang yang welcome. Oke. Tuhan memberkati. Selamat berjuang. Selanjutnya dari seorang wanita menikah. Yang saya kasihi Bapak Erastus, saya percaya air mata hamba Tuhan yang benar. Tuhan tampung di kirbatnya. Saya juga tiap hari berdoa dengan air mata dalam pergumulan saya. Ada satu pertanyaan, Pak. Setelah di LB3 nanti, apakah saya dan suami tidak serumah lagi? Bisa serumah kalau sama-sama takut akan Allah dan masuk langit baru, bumi baru. Atau masing-masing rumah sendiri? Ya, bisa artinya kita tidak bisa pastikan. Nanti Tuhan punya kebijaksanaan. Terus anak saya juga sarankan untuk mencari Tuhan tiap hari. Dulu kan anak saya murid Bapak, cuman nggak sampai tesis. Saya juga senang sudah bisa foto bareng Bapak waktu adik mandi di Westin. oh, Westin tuh di resto di ini ya. Ketemu di hotel kali ya. Waktu adik mandi di Westin. Apa ini? Nggak jelas. Oke. Ini di mana? Di mana ya? Nggak ada keterangan sih, Pak. Nggak ada. Oke. Jadi soal keadaan di langit baru bumi baru kita tidak tahu, tapi saya yakin kita akan ketemu, bisa saling mengenal, bahkan bisa menjadi satu keluarga, ya, bisa menjadi satu keluarga. Ini jadi Anda harus setia terus ikut Tuhan supaya suami, istri, anak semua bisa kumpul di sana. Oke, Tuhan memberkati. Teruskan. Selanjutnya dari pria 39 tahun menikah, satu anak, Bojonegoro. Ya, oke. Shalom Pak Eras yang saya kasihi. Ya. Anda adalah salah satu bapak rohani yang saya kasihi dan teladani. Saya mau berterima kasih untuk pengajaran-pengajaran yang sudah Bapak bagikan. Saya mengenal pengajaran Bapak sejak tahun 2018 melalui komunitas Nine, Normal is Not Enough, yang dibimbing oleh Kak Sony Suryawan, Malang. Awalnya saya tidak menyukai pengajaran Pak Eras karena apa yang diajarkan isinya penderitaan semua. Berbeda dengan apa yang saya terima selama ini. Sampai ada satu kalimat di dalam khotbah Bapak yang membuat saya memutuskan untuk menghidupi pengajaran Pak Eras. Kalimat itu berbunyi, dulu Yesus menolak segala kerajaan dunia dan keindahannya yang ditawarkan oleh iblis. Tetapi orang Kristen zaman sekarang justru menggunakan Tuhan Yesus untuk mendapatkan apa yang ditawarkan oleh iblis. Di situ hati saya tersentak dan berkata, betul pendeta ini, Pak Eras. Sejak saat itu saya lebih serius untuk menggali dan belajar pengajaran-pengajaran Pak Eras. Beberapa kali jatuh bangun dan berusaha sampai sekarang. Saya sempat syok dengan editan video Pak Eras mengenai logos. Sempat meragukan juga apakah Pak Eras mulai menyimpang. Tetapi saya berkomitmen dengan diri saya sendiri. Tidak adil apabila saya mencap Pak Eras sesat hanya dengan melihat penggalan video berdurasi 1 menit. Bahkan satu seri saja saya tidak berhak menjudge Pak Eras sesat. Don't judge book by its cover. Jadi saya putuskan mengikuti seri logos sampai seri 37 dan akan melanjutkan ke seri-seri selanjutnya. Banyak kebenaran-kebenaran baru yang saya dapatkan dan semakin kesini saya tidak mendapatkan sesatnya. Amin. Cuma saya bingung untuk melepas pemahaman yang sudah saya pelajari.
Karena sudah belajar buku Tritunggal yang pernah Bapak tulis sebelumnya tentang eksistensi Yesus prenatal, tetapi dari seri Logos yang sudah Pak Eras bagikan, intinya adalah Yesus yang dikirim Bapa Elohim Yahweh, 100% manusia, bisa sempurna mengenakan Logos. Jadi tidak ada alasan bagi kita untuk tidak bisa sempurna mengenakan Logos, karena Yesus juga 100% manusia. Tetap semangat Bapakku, saya selalu mendukung Bapak, tidak peduli apa kata orang lain yang menyesatkan Bapak. Karena hidup saya dan keluarga diubahkan lewat pengajaran dan teladan hidup Pak Eras. Jaga kesehatan selalu. Saya beberapa hari ini yang lalu melihat wajah Bapak Eras pucat saat membawakan doa pagi. Tuhan memberkati Bapak dan tim GSKI. Semoga November waktu Bapak datang di peresmian GSKI Surabaya, saya bisa datang. Mohon maaf kalau tulisan saya panjang. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Berapa usianya? Usianya 39 tahun, pria. Bro, senang membaca tulisanmu. Jujur. Saya sering tidak mau membalas perdebatan karena akan jadi keributan. Apalagi orang-orang yang memang 5 tahun sebelumnya sudah membuli saya, memang tidak ada niat bersaudara. Tapi kau punya nurani yang baik. Dengar dulu. Dan kamu akan melihat banyak kebenaran. Senang kalau suatu hari kita ketemu. Dan senang saya membaca ini karena masih ada orang-orang yang mempercayai kebenaran yang saya ajarkan. Pakai nurani. Minta pimpinan Roh Kudus untuk bisa membedakan pendeta palsu dan yang tidak. I love you, I appreciate you. Amin. Selanjutnya wanita 28 tahun menikah Kupang NTT. Ya. Shalom. Dari awal pernikahan, dari pihak suami tidak tanggung sedikit pun Pak Pendeta. Sekarang kami sudah 1 tahun 7 bulan pernikahan dan suami saya belum ada pekerjaan tetap. Namun sekarang sudah ada kerajinan baru yang dia jadikan usaha dan saya yakin itu hasil doa saya. Puji Tuhan. Namun dia sangat boros, berfoya-foya dengan temannya. Memang kasih makan saya dan anak-anak, tapi tidak menentu. Uang sering habis dalam waktu cepat, dan ketika habis uang saya yang dipakai. Orangnya pembohong dan sangat kasar. Jujur saya tidak kuat Pak Pendeta. Sering naik tangan saat awal nikah, saya hamil sampai darah dan lebam-lebam. Akhir-akhir ini sudah jarang. Saya ingin sekali pergi meninggalkan dia. Tapi orangnya sering mengancam. Saya harus bagaimana Pak? Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Kamu diam dulu. Jangan kamu melawan dia. Jangan kamu buka mulut sampai dia menjadi marah. Dan kalau sudah marah dia bisa out control. Kamu bisa terlukai. Lebih baik kamu diam saja. Tapi kalau sampai kamu lebam-lebam lagi, kamu harus mengatakan ini pelanggaran hukum. KDRT. Kamu harus kasih tahu dia. Walaupun belum lapor. Ya, walaupun belum lapor, kamu harus tahu ini KDRT. Ya, umur berapa ini ibu ini? Sekian. 28 tahun Pak. Masih muda. Apa? 28 tahun. Aduh. Menikah baru 1 tahun 7 bulan. Suamimu jahat nak. Kamu salah memilih teman hidup. Tapi resiko harus kamu pikul. Sementara kamu jangan bereaksi apa-apa, diam, mengalah. Tapi kalau sampai dia melukai lebam, kamu harus mengatakan ini melanggar hukum. Ya, sampai titik tertentu dia harus tahu bahwa itu melanggar hukum. Ya, saya kira cukup sampai di sini 817. Kita akan bertemu di 818. Tuhan memberkati.